Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina salihin wal ulama'i wal awliya Allah subhanahu qadir jailani wa ila rafi'an marhum baqi haji kandung dan masyhuri bin sastra qawi wa ila rafi'an marhum Bapak Ustadz Kliwonati Sudarmo Bintan Mukarram wa ila wahyi jami'ahil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya fi Korea desa Bandar dusun Simbarjaya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah meskipun tadi hujan, hampir hujan, tadi malam juga hujan sampai dengan pagi. Alhamdulillah rahmat Allah semoga senantiasa terus terpancar untuk seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumeberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk kepada pasal ke-9. Pasal ke-9 kitab Al-Hikam, yaitu yang berjudul Bila di dalam hati terlukis gambar semua keadaan selain Allah. Lamun disundakan kieu, lamun dina jerona hate masih terlukis ayatna gambar-gambar selain Allah. Gambar selain Allah itu apa? Semua yang ada di alam dunia ini itu bisa menjadi sesuatu yang terlukis di dalam hati orang sadayana. Aya nu hatena terlukis uang, aya nu dina hatena terlukis jabatan, aya nu dina hatena terlukis gambar-gambar pangkat, pakaian, wanita, anak, kehormatan, termasuk ilmunya, termasuk ibadah. Ingat semuanya itu
masih tergolong selain Gusti Allah. Lamun dina hate masih tergambar naon wae selain Allah, maka hate eta jalma moal bisa caang. Lamun anjeunna dina hatena tergambarna wujud Tuhan, wujud duit, maka selamanya hati tidak akan terang. Yang ada peteng. Peteng itu naon ya? Poek. Boga duit 1 juta, poek hayana 10 juta. Karena naon dina hatena nu tergambar teh duit, lain nu boga duit. Boga duit 10 juta masih poek keneh, hayangna boga duit 100 juta. Aya duit 100 juta masih poek kene sieun di utang dulurna. Lan poe eta lin. Eta kegolong hati nu masih poe. Poena karena naon? Dina hatena masih tergambar duit. Geus boga 100 juta masih poe kene hayang 1 triliun, itu seterusnya. Maka jika dirimu di dalam hati terus-terusan menuhankan wujud kertas, duitlah kertas nggih Bu, bener nggih? Duitlah kertas ya. Jika di dalam hati terus-terusan menuhankan kertas, maka hati kita selamanya dalam keadaan poek. Lamun hayang caang, kumaha kertasna ulah dipijen, tetapi kertas dina hatena nu dipijen diasupkeun cintana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kasarana meskipun nempok duit segepok mata naon ya? Mata kepala melihat uang segepok tetapi hatena melihat Gusti Allah. Jadi meskipun anjeunna duitna segudang tidak menjadikan hatina poek. Karena naon? Hatina nu terlukis Gusti Allah. Sebaliknya meskipun duit dina dompet tinggal 50.000 siki ya. Siki ke cenduk ya. 50.000 cenuk ya. Hati kita tetap kudu wajib nyawang Gusti Allah. Mas, harap nyawang Gusti Allah kumaha? Duit tinggal 50, isuk kudu bebantu ya. Kumaha Mas gitu. Ya. Lamun geus kitu, lamun masih bisa usaha ngutang-ngutang. Lamun aya nu ngutangan sote. Tapi ulah ngutang ke bank ya. Lamun mampu, lamun geus terlanjur ya dierepkeun ya. Dierepkeun, dibeakeun apa? Diselesaiin. Ya. Kok utang tetep nemu-nemu ya bebantuna tenaga lamun teu era. Lamun era keneh ya apa yang ada, beras mungkin bantu beras semampunya, aranake bebantu ya semampuna ya.
Mas, lah orang teh kehutangan, nggak berarti itu utang piutang, iya dibayar kalau utang piutang kecuali nuncan kehutangan, gitu. Kembali pada makalah ini kita mari dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yasruku qalbun suwarun al-wanin muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqayyalun bisahawatihi am kaifa yadma'u an yadkhula khadratihillah wa huwa lam yatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yaf'aha daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min khafawatihi. No artinya bagaimana hati itu bisa bercahaya padahal gambar keadaan selain Allah masih terlukis di dalam cermin hatinya. Jadi ibarat hati manusia itu ayak cermin nak. Lamun di dalam cermin itu masih menuhankan jabatan, ya tergambarnya jabatan. Maka nggak heran kebanyakan orang sholat niatnya menghadap Allah, tetapi seringnya kegambar hatinya wujud pare, wujud anak, pangkat, jabatan. Apa yang ada dalam hati itulah yang tergambar di dalam sholatnya. Maka bagaimana orang yang dapat berangkat menghadap Allah padahal dia selalu terbelenggu syahwat atau keinginannya. Jadi nggak mungkin orang-orang bisa ma'rifat kepada Allah manakala hatinya masih belum terbebas dari belenggu hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan. Nafsu itu artinya diri, nafs, jiwa atau diri. Jadi sejatinya yang muncul hawa nafsu itu adalah wujudnya itu adalah keinginan diri kita. Coba perhatikan. Pasti munculnya dari hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Jika anjena ke masjid atau sholat masih karena keinginan diri sendiri, itu wujudnya juga masih ngibadahnya karena hawa nafsu, keinginannya dari dirinya sendiri. Pasti muaranya di dalam sholatnya masih menghadap selain Allah, ya bisa menghadap pujian makhluk, hayang dipuji makhluk, hayang dianggap paling hebat, paling rajin, ya, paling tampil. Karena apa? Niatnya saja dari hawa nafsu, keinginan dirinya sendiri. Lantas bagaimana ibadah itu tidak dari hawa nafsu? Ya berarti jangan diakui dari keinginan dirimu, tetapi dari iradai Gusti Allah. Kok besok malam Jumat itu saya kok pengen yasinan bersama kesini ya? Yaitu akui, jangan karena Mas Fikri, jangan karena dirimu yang pengen, tetapi pengen yang muncul dalam hati kita itu Allah yang menanamkan. Kalau Allah nggak menanamkan niat, lah sampai kiamat dia masjidnya kosong, tidak ada yang yasinan, apalagi sholat. Yang sholat yang yasinan juga jangan sombong, itu bukan karena kemampuan keinginan panjenengan,
bisa datang ke masjid, semua itu karena rahmate Gusti Allah. Kebanyakan manusia itu tidak sadar, ngibadahnya masih berbalut hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan setan yang goda-goda, itu bukan, tetapi munculnya dari keinginan diri sendiri. Karena muncul dari keinginan sendiri, rupa bahwa itu iradahnya Allah, maka ibadahnya itu merasa dirinya yang bisa, merasa dirinya yang mampu, merasa dirinya yang hebat, sehingga di dalam hatinya selalu menilai bagaimana ibadahnya orang lain, bagaimana kerajinan orang lain dalam beribadah. Sibuk meneliti orang lain, lupa meneliti cerahnya sendiri. Aku itu sibuk menilai orang lain itu kok nggak pernah ke masjid. Ya. Bisa jadi yang belum ke masjid itu karena dirinya takut. Keinginan ke masjidnya itu masih karena keinginan hawa nafsu, bisa jadi. Kita nggak boleh suuzon, kita nggak boleh memvonis seseorang yang mungkin masih belum digerakkan oleh Allah. Kita lihat semuanya itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saya yang dirajinkan oleh Allah ke masjid, ternyata hati ini masih karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumbernya dari keinginan dirinya sendiri. Meskipun kita zakat, infak, sedekah, kok masih karena keinginan diri, bukan menyadari bahwa munculnya niat, munculnya keinginan ini datangnya dari sifat iradah dan kuasanya Allah. Maka disitulah setan atau iblis masih menyesatkan kita. Karena pasti ibadahnya itu belum melihat Allah dari awal, fi awal wal akhir, sampai dengan akhir. Awal aja nggak ketemu Allah, apalagi sampai akhirnya nggak mungkin ketemu Gusti Allah. Makanya punten ibu-ibu praktek di-upgrade. Kalau tiba-tiba gretek besok minggu wage, biasanya ya ibu-ibu ya, atau minggu apa kalau Asmaul Husna pon, kok gretek hayang ikut, nyatakan sertakan getek niat itu datangnya dari Allah, sadari itu. Jadi bukan karena diri kita yang punya kemampuan, punya keinginan. Kalau itu engkau sudah jebol, pasti di dalam berangkatnya sampai pengajiannya sampai pulangnya Gusti Allah ente kadele. Pasti yang ada kesombongan, merasa paling alim, merasa paling solehah dan lain sebagainya. Nauzubillahi min. Berarti lamun hati ameh tepoe, ameh caang, gambar-gambar yang terlukis dina hate kudu dikembalikan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok merasa aku yang bisa ini, bisa itu, kembalikan semua itu hanya Gusti Allah. Kok ngelihat ayam nelek, ya itu ya sing ngafalkan ya Gusti Allah. Kok tadi hujan mau berangkat sekarang terang, sing nerangkan sapa? Gusti Allah. Bukan Vicky, bukan dongone Vicky, bukan dongone panjenengan, bukan. Itu semua pemberiane Gusti Allah. Loh mas, kan tadi saya berdoa, ya Allah nanti itu mau pengajian,
tolong hujannya terang ya Allah. Ingat doa kita itu bukan untuk nodong Allah. Kita berdoa pun ya karena diberek Gusti Allah. Bersyukur. Belum tentu orang lain diberek doa. Ya. Pas hujan berdoa, enggak semua orang. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, sebanyak air yang kau tumpahkan di bumi ini ya Allah, mungkin dosaku jauh lebih banyak dari itu. Ampunilah aku ya Allah. Enggak semua diberi doa seperti itu. Maka ketika engkau diberi doa oleh Allah, itu bukan karena dirimu bisa berdoa, enggak. Secara syariat iya. Seolah-olah dulu kita berdoa itu untuk menagih kepada Gusti Allah. Sekarang nggak sadar doa itu ya pamereke Gusti Allah. Lamun geus gitu erek dikabulkeun cepet, erek encan, hati kita tidak terpengaruh. Geus diberek doa, bisa doa ge geus alhamdulillah, berarti masih bener. Aya dina kuburan bisa doa. Yo. Aya. Hayangna malah doakan. Hayang didoakan beda naon, hanjakal bareto pas hirupna henteu ngedoakeun kolot malam Jumatna gitu ya. Malam-malamna. Mas, enggeus orang di masjid, di rumah halus. Syukur-syukur besok bisa mulai deui ke masjid harwa bae. Geus lila geus libur. Ya, syukur-syukur dibukakeun deui ke Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi punten ya. Punten. Maka malam Jumat itu sebagai kesempatan orang ngadoakan ke kolot, ameh naon doa kita mengalir kepada almarhumah nu di ditu teh geus ngarep karunya ujung ge budak teu inget-inget can ke kolot. Teu inget eta imah dicingat-cicingan ti saha. Ya, gitu ya Bu nggih. Kita kembali kunci rumusnya adalah lamun hayang hate selalu caang picen semua gambar-gambar selain Allah kembalikan kepada Gusti Allah. Insya Allah hatina caang. Ya. Atau bagaimana orang yang ingin bisa masuk ke hadirat Allah padahal dia encan bersuci dari janabah kelalaiannya. Ibu-ibu kalau mau sholat wudu heula encan? Henteu. Wudu. Berarti lamun jamak ngaku sholat henteu wudu berarti sholatnya henteu sah. Coba lamun ayeuna dijerokeun deui. Kali-kali Gusti Allah tuh lewat rentang-rentang gitu ya. Dijerokeun deui. Salat itu secara hakikat perjumpaan hati rohaniyah hanya menghadap Gusti Allah. Dikatakan sudah menghadap, dikatakan sudah salat manakala sudah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dikatakan hati bisa menghadap Allah manakala di dalam hati ini sudah tidak ada hadas kecil, hadas besar. Apa itu hadas kecil, hadas besar? Hadas kecil, hadas besar itu kalau disingkat, disimpulkan hadas besar itu adalah kemusyrikan kita kepada Gusti Allah. Hadas kecil itu penyakit-penyakit hati yang wujudnya iri, dengki, amarah, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling wah. Eta lamun encan disucikeun heula moal bisa katembong Gusti Allah. Nah itu
Sekarang tak tanya, ibu-ibu masih inget enggak jenis-jenis nafsu? Hiji nafsu paru, masih ingetnya? Eta lamun masih inget berarti selalu eling lan waspodo. Orang keur marah, cek Mas Vicky eta nafsu paru. Cara menyelesaikannya gimana? Ya kembalikan ke Allah. Nunyin marah Gusti Allah. Nunyin rasa marah Gusti Allah. Nu bisa nyabut rasa marah ya Gusti Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon ampun jika sudah terlanjur marah. Minta maaf kepada yang dimarahi. Marah, emosi, jengkel, bededek, enek, eta ulah lila teuing. Ibarat orang hitut kudu langsung gitu. Ibarat orang tasqiih kudu langsung wudu. Masih dijaga wuduna. Kajen mengalir wae. Mengalir saja. Jangan dipaksakan. Lamun kerki ingat wudu langsung wudu. Artinya kalau kita saat marah ingat segera sadar. Bersihkan kekotoran hati yang wujudnya marah itu dengan air yang wujudnya bukan air tetapi wujudnya adalah istighfar kepada Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim. Ulah lila teuing marahna paling cepet 3 detik kudu tereh sadar. Mas 3 detik hese yang geus 3 menit. 3 menit hese masih jengkel keneh ku bapakna. Kajen Gusti Allah teh Maha Pengampun 30 menit. 30 menit masih jengkel keneh 3 jam. Sama Allah teh masih ditungguan. Anjok berapa jam anjeunna sadar. Sampai 3 poe masih can sadar keneh. Nauzubillahi min dzalik. Mas ameh teres sadar kumaha? Ya lihatlah bapakmu itu di situ ada wujud Allah dohir dan batinnya. Kalau sudah nembus ke situ, nggak kelihatan wujud makhluknya, bapaknya, insya Allah marahnya itu semakin reda, hilang. Karena apa? Kegelapan akan sirna dengan datangnya cahaya. Itulah yang dinamakan sirul asror. Zikir yang senantiasa terus mementokkan pandangan hati kita hanya melihat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nafsu perut. Masih ingat tuh? Nafsu perut itu apa, Bu? Masih ingat nafsu perut? Perut itu senengna madang. Madang itu lambang dunia. Jalma nu gila harta, jalma nu medit, pelit, jalma nu suka amalan-amalan karena urusan dunia. Itu nafsunya masih nafsu perut, gede kebeteng. Serakah, tidak peduli itu punya siapa. Yang ketiga nafsu apa? Nafsu otak. Apa nafsu otak? Merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling alim, soleh. Mas bosan disebut-sebut terus. Ya ameh inget eta nu dilarang ku Gusti Allah ameh sebagai syarat bisa sholat menghadap Gusti Allah. Sampai apal Mas, sampai ke ngimpi-ngimpi. Nu keempat nafsu ruh. Ruh itu apa? Nafsunya ruh itu keinginan, pengakuan. Ya tadi hawa nafsu itu munculnya dari ruhaniyah yang kebanyakan keinginan. Keinginannya merasa dari dirinya
kemampuannya merasa dari dirinya, kehebatannya merasa dari dirinya, lupa bahwa sejatinya ruh itu milik Gusti Allah. Itu Bu. Maka wajib bagi si salik untuk menghadap perjumpaan kepada Allah bersih dari hadas, baik hadas jasmaniah maupun hadas rohaniah. Olah cuman bersih secara wudhu, olah bersih secara jasmaniah ungkul, wuduna rajin, ya, sholatna rajin, tetapi tulung dilengkapi dengan wudhu secara batiniah. Ya tadi prakteknya marah sedikit langsung wudhunya apa, sadar, kembalikan kepada Gusti Allah. Praktek gitu. Secara jasmani gimana? Ya dijaga wudhunya. Manakala mampu, manakala tidak repot. Ya, jika repot ya jangan paksakan. Bagaimana bisa berharap agar bisa paham terhadap rahasia-rahasia yang halus, padahal dia belum bertaubat dari semua kesalahannya? Maka Bu, penting bagi kita untuk terus bertaubat. Bertobat itu setiap, tidak nunggu setahun sekali, tidak nunggu pas sebelum Ramadan atau pas Syawal, tetapi bertobat itu setelah 3 detik melakukan dosa, melakukan maksiat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat. Maka secara kesimpulan ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membersihkan hati dari berbagai lukisan duniawi yang dapat menggugah hawa nafsu untuk diisi dengan sinar keimanan. Sudah, jika kita di dalam otak berpikir bisnis maju, berpikir bagaimana parekna alus, itu wajar Bu. Itu adalah kondisi jasmaniah kita yang memang dituntut untuk melakukan hal-hal aktivitas duniawi. Tetapi tolong secara rohaniah bersihkan hati kita. Jangan sampai kemasukan cinta kita terhadap duniawi. Kaya harus punya uang wajib, kerja kudu, makan kudu, ngepanganan pamajikan wajib, tetapi dina hate ulah sampai ayak gambar-gambar duniawi eta, nauzubillahi min dzalik. Amenaon sinar-sinar keimanan itu bisa asup dina hate. Olah imanna secara iman palsu. Gampang ngomong orang jadi orang beriman, gampang biar kelihatan orang jadi beriman. Rajin pakai kopiah, sarungan, tetapi hati nak belum tentu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu butuh ilmu. Ketika sudah dilepaskan gambar-gambar duniawi itu, caranya bagaimana? Ketika tergambar duniawi, mentokkan pandangan kita kepada Sang Maha Hidup yang menguasai di dalam dan di luar duniawi itu. Contoh, kok pas sholat Allahu Akbar, aduh emasku kumaha eta dina lemari candi kuncian eta panto, langsung wae hatina menembus. Emas itu fana, nu aya sakjeroning emas yaitu Gusti Allah. Nu ngejagaan, nu nguasaan, nu ngebogaan eta Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Lengit. Pas sholat kok tiba-tiba kebayang, nanti ibu-ibu sih biasanya duit segepok. Allahu Akbar ya Karim. Eta duit.
Poho masih dina bantal. Kumaha ya Allah. Langsung hatimu kudu ngomong, di dalam dan di luar duit itu dialah hidupnya Gusti Allah. Duit itu cuman kertas, di dalam kertas dipotong-potong lagi menjadi fana, menjadi enggak ada, yang ada hanya hidupnya Gusti Allah. Kok nanti balik rumah ada yo alhamdulillah, enggak ada yo ina. Hah? Akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Keinget duit teu masalah, keinget pamajikan teu masalah, sing penting kudu hatena langsung nembus Gusti. Wajar, Allahu Akbar. Aduh jemuran candi angkatan. Wajar eta otakna manusia, hatena kudu langsung nembus. Sing nguasaan dina di dalam dan di luar jemuran yaitu Gusti Allah. Rasakan. Sehingga jemurannya itu akhirnya nggak kelihatan di dalam hati. Sampai ke titik jemurannya itu nggak kelihatan. Yang ada hatimu cuma ngomong hidupnya Gusti Allah. Hiji, bersihkan hati dari gambar-gambar duniawi. Nu kedua, memerangi hawa nafsu yang selalu membelenggu seseorang untuk berbuat maksiat. Caranya membelenggu gimana? Tadi hiji, jaga wudu. Kedua, dengan cara berpuasa. Itu sebagainya cara untuk mengekang, menahan, mengurangi hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, mensucikan diri dari semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan itu apakah kudu wudu? Unggul ente. Wudu eta secara jasmaniyah, secara batiniyah nak kudu dikembalikan ke Gusti. Kumaha istighfar. Astagfirullahaladzim. Makane mulai ayeuna ulah sampai dina hati teh 1 detik 3 detik wae betah-betah nyimpen pepanas dina hati. Komo cuman masalah duit 10.000. Cena bapakna nembung minta duit 10.000 jeung merek ke Pak Cartono, katakanlah Cartono. Ibuna nanyakan ke Pak Cartono, tadi diberen kan duit 10.000? Henteu. Cuman gara-gara 10.000 anjok imah riangna siga Palestina jeung Israel. Nauzubillahi min. Diem heula, cicing heula, rasakeun. Sing gerakkan eta Allah. Nu berbuat eta Allah. Tanyakan ke bapakna dengan baik. Ulah sampai dengan besengut. Nek besengut berarti itu poek mongkleng hatena. Karena apa? Gara-gara tergambar terlukis duit 10.000. Masya Allah. Hati-hati Bu. Banyak di TV ya. Cuman gara-gara uang 10.000 ibunya dibacok ya, bapaknya dibacok. Itu karena apa? Saking gelapnya hati manusia. Makanya daripada kita seperti itu, solusi paling ampuh adalah hati kita harus selalu menyawang Gusti. Yo bapaknya, yo ibu, dua-duanya. Ibunya iya, bapaknya juga iya. Nanti cepat dewasa ibunya kalau bapaknya enggak ya. Ya. Maka jika ada penduduk neraka itu ibu-ibu, saya enggak setuju ya. Nek menurut saya ya berpeluang sama. Ya bapaknya berpeluang masuk neraka, ibunya juga berpeluang sama masuk neraka. Karena apa? Siapapun yang belum memegang sirul asror,
itu peluangnya sama-sama bah laki-laki, bah perempuan sama-sama berpeluang masuk neraka. Ya, itu. Maka penting bagi kita untuk terus mengasah, mengamalkan pandangan hati kita agar terus menyawang Allah Subhanahu wa taala. Kok malam suro aya naon? Kamari jaipong. Ya, yaitu af'ale Gusti. Enggak usah mengotori hatimu. Jalma gitu-gitu teuing siga eueuh pegawean. Nauzubillahi min dzalik. Sawangan aja Allahnya nunggerakeun nu naon? Nu apa? Naon carana? Gamelan. Eta bukan Pak siapa tukang kendangnya? Itu yang hebat bukan. Bukan tukang goongnya yang hebat bukan. Bukan tukang sinden yang hebat bukan. Kabeh itu sing gerakan, sing menyajikan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan jalma enggak ya ngelihat nu nabuh gong resep alus-alus teuing gitu. Kasep deui. Nu bapakna ngelihat nu ngrongkengna gitu. Karena apa? Hatinya tidak sibuk melihat Gusti Allah. Nah, lihat sibuk Gusti Allah, sika naon wae hatinya tidak terpengaruh, tetap tatmainul qulub. Prakteknya angel masih ya memang susah, tetapi kalau tidak dipraktekkan tidak akan pernah bisa. Dulu kita mau baca susah ya, A, B, I, B, A, B lah gitu ya. B, U, Bu, D, I, D, Budi, tapi sampai sekarang lancar. Karena apa? Tidak menyerah. Ya. Seiring waktu semakin didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kudu bertaubat dari kesalahan yang dijalankan selama ini. Jadi taubat itu tidak hanya masa lalu, tetapi juga setiap detik ketika kita lupa lalai terhadap Allah, segera taubat itu artinya apa? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Man amila bima ya'lamu warasatullah ilma malam yu'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Semisal ini ilmu ini ibu amalkan, maka Allah besok akan ditambah lagi pengetahuan-pengetahuan, rahasia-rahasia yang mungkin belum diketahui. Ya. Itu sebagai materi pada kesempatan sore ini. Yang terakhir kami bacakan kesimpulan. Begitu pula manusia seharusnya setelah melihat kenyataan yang ada di alam semesta ini menjadi sadar dan yakin bahwa semua berkat kebesaran Allah. Melihat alam semesta ieu ulah dikira urang teh geus panggedena. Ulah dikira urang teh panggedena, panghebatna. Ya. Dibandingkan alam semesta, jangankan Allah, dibandingkan alam semesta we. Urang nu selama ini ngerasa hebat, eueuhna naonna. Cung bayangkeun besarna urang jeung gunung we. Kuduna geus eraknya, erek sombongnya. Ya, gitu ya Bu ya. Dibandingkan jeung lautan, luwih erak keneh. Dibandingkan jeung bumi, kuduna luwih erak malah petentang-petenteng, nauzubillahi min bumi jeung matahari jeung planet-planet di galaksi Bima Sakti itu kakara langit tingkat hiji. Langit tingkat hiji ieu dibandingkan langit tingkat 2 ibarat cincin di atas luasnya padang pasir. Di luar sana masih banyak semacam matahari lain yang matahari atau bintang itu ada planet-planetnya lagi. Seperti luasnya padang pasir.
cincin. Jadi bumi itu ibarat ada bumi, ada matahari itu seperti cincin. Dibandingkan luasnya padang pasir itu baru langit tingkat 2. Langit tingkat 2 dibandingkan ketiga seperti cincin di atasnya luasnya padang pasir. Subhanallah. Subhanallah, begitu besar maha suci kekuasaannya Allah Subhanahu. Dibandingkan 3, 4, 5, 6, 7 harwa besiga gitu. Jadi lamun dilihat dari langit 7 tidak kelihatan apa-apa, tidak berarti apa. Erek ngelengitkeun anjeunna saking gampangna. Ngelengitkeun manusia saking gampangna. Ngehancurkan alam bumi saking gampangna. Maka sing penting ayeuna urang teh ayo sing beki sadar, beki deket ku Gusti Allah. Deket tidak hanya secara jasmani, sing luwih penting deui deket secara rohaniah, sadar bahwa semua ini cuman hiji nyaeta Gusti Allah. Itu Bu. Ya. Begitu luasnya nggih. Jangan kemudian setelah melihat kenyataan yang ada ini lalu menjadi silau, lupa atas kebesarannya. Geus ngadeleu mobil geus silau. Padahal tidak apa-apanya dibandingkan Gusti. Ya tadi kecilnya kita seperti apa? Dan itu sudah dibuktikan oleh para peneliti, para ilmiah, para ilmuwan sudah dibuktikan kebenaran isi Al-Quran yang menyatakan luasnya alam semesta ini begitu dahsyatnya. Jangan silau melihat kakaraboga imah 10 tingkat ge geus silau. Ya. Kakaraboga naon deui jabatan mentereng ge geus silau. Kakara jadi kepala desa ge geus silau. Petentang-petenteng kumaha cek aing. Nauzubillahi min eta karena naon jalmana henteu sadar ku Gusti Allah. Geus paling aman makana dengan pengajaran ilmu makrifat ieu leungitkeun kabeh. Karena sejatinya kita ini tidak berarti apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Leungitkeun kabeh, kembalikan ke alam, kembalikan ke hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling aman itu lamun geus sadar ka ditu dibere mobil aman, dibere duit segepok aman, dibere ibadah nu hebat aman, dibere pamajikan gelis aman, dibere salaki kasep aman, dibere jabatan mentereng aman. Da eta teh kabeh boga Gusti Allah. Gitu nggih Bu? Gitu nggih? Praktek kok tiba-tiba ada mobil tulisannya Honda, di atasnya ada PCX, sawangan eta Gusti moal hati ikut-ikutan panas ya, sampai naon hatena ngurung diri di kamar. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Pangsaing-saing. Awas isuk ku bales ku aing. Urang erek beli Nmax. Isuk deui tetanggana bales deui beulina naon? Mobil. Bales deui beli truk. Oh beakna. Ya, geus. Pokokna lamun menurutan duniawi eueuh beakna. Kesimpulannya sebaliknya bagi orang yang sadar
pasti akan bertambah rasa syukurnya, dan juga barang siapa orang yang belum sadar maka akan bertambah kufurnya, berarti semakin tambah siksaan. Jadi kalau orang yang sadar, cirinya semakin bertambah rasa syukurnya, karena sadar itu semua sejatinya fana, yang ada hanya Gusti Allah. Semakin bersyukur, meskipun ayeuna teh bukana ontel, alhamdulillah ada ontel jeung PCX harwa bae, itu semua milik Gusti Allah. Itu Bu, maka ayo sekali deui tak bere ingetan kunci, lamun hayang hate caang, lamun hayang hate teh henteu poe, henteu rudet rungsing rubes, henteu naon deui puyeng ya, maka picen semua gambar-gambar dina hate, lukisan dina hate nu aya cuman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah hadapkan, bah taat, bah maksiat, bah nikmat maupun bala, lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.